Anda kembali bersama kami di Anyus Jabar, pemirsa. Gigi adalah bagian terpenting di dalam tubuh kita. Lalu bagaimana perawatan gigi selama masa pandemi ini? Kami akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan Dr. Leda Liana Pitupulu MMRS. Beliau adalah dokter spesialis gigi dan Anda juga bisa berbincang bersama kami melalui line interaktif di 022 820 40425. Selamat pagi, Dr. Lena. Selamat pagi. Menarik sekali perbincangan kita adalah pemeriksaan gigi di tengah masa pandemi ini. Namun sebelum kita bahas itu, saya ingin tanyakan sebetulnya seberapa penting sih dok, seseorang ini harus merawat giginya? Merawat gigi itu segitu pentingnya kalau ditanya seberapa pentingnya. Segitu karena, pentingnya segitu ya? pentingnya karena apa aja saya selalu, yang paling intinya adalah saya selalu bilang kualitas hidup manusia itu gigi itu menentukan. Jadi misalnya kita punya sakit gigi, kita sampai nggak bisa tidur, ngurangin daya tahan tubuh kita nggak bisa makan, ngurangi asupan nutrisi kita, terus kita nggak bisa kerja, ngurangin produktivitas kita. Jadi artinya segitu pentingnya kita harus ngerawat gigi kita. Oke, dan bicara mengenai siapa sebetulnya yang perlu merawat giginya, apakah sebetulnya merawat gigi ini memang harus diawali sejak dini begitu atau hanya untuk orang dewasa saja biasanya dok? Enggak dong, saya selalu bilang ke pasien saya mulai dari seorang manusia itu punya gigi, artinya ya mulai dari 2 tahun lah ya, seorang bayi itu harus sudah mulai merawat giginya. Jadi ketika dari tumbuh gigi okay. ya seperti itu. Jadi sedini itu sampai selanjut mungkin. Kan kita nggak pengen dong, oke tua sudah normal lah ya kita nggak punya gigi. Enggak, salah. Malah semakin kita tua kita harus penting tetap punya gigi. Jadi artinya mulai dari sedini mungkin sampai selanjut usia mungkin penting untuk tetap menjaga kesehatan giginya. Nah, biasanya kalau kita ingin melakukan pemeriksaan gigi, ini berapa bulan sekali? Atau mungkin ada beberapa waktu yang memang ditetapkan untuk setiap orang ini memeriksakan kondisi kesehatan giginya? Kalau kontrol rutinnya itu per 6 bulan, sarannya adalah seperti itu. 6 bulan Jadi per ya? 6 bulan itu kita datang bukan harus ada keluhan, ada atau tidak ada keluhan kita kontrol rutin per 6 bulan. Tujuannya untuk melihat ada kerusakan dini dari gigi itu sendiri. Karena semakin dini, semakin cepat ditangani. Pertama saya selalu bilang ke pasien biayanya pasti lebih sedikit, kunjungan ke dokter giginya pasti lebih sedikit dan lebih nyaman ke pasien karena dia nggak perlu kesakitan dulu di rumah. Oke, Gitu. baik. Jadi ternyata merawat gigi atau ke dokter gigi ini bukan ketika kita sudah mengalami rasa sakit gitu ya, tapi sebelumnya. Nah, kalau bicara mengenai penanganan atau perawatan gigi, terutama kalau kita lihat saat ini juga mungkin banyak yang lebih banyak aktivitasnya di rumah. Banyak yang mungkin makan lebih banyak begitu ya. Nah, ini dengan kondisi seperti ini sebetulnya perawatan gigi yang paling sederhana yang bisa dilakukan di rumah ini apa saja sih, Ya, dokter? jadi perawatan yang bisa dilakukan pada saat pandemi saat ini yang kita dianjurkan untuk stay at home, paling ya harus tetap menjaga kesehatan giginya dengan cara gosok gigi. Gosok gigi 2 kali ya? sehari, jangan karena mau pergi kerja, mau pergi sekolah, gosok gigi gitu, tapi karena di rumah seharian jadi nggak gosok gigi. Gosok gigi 2 kali sehari, pagi dan malam, tapi ada aturannya juga, sebaiknya setelah sarapan. Jadi setelah sarapan baru gosok gigi, 30 menit setelah sarapan baru gosok gigi, sama sebelum tidur. Terus pemakaian dental floss bisa mulai dibiasakan pemakaiannya, kemudian obat kumur hanya keperluannya saja. Jadi kalau ada kebutuhannya atau disarankan oleh dokter boleh dipakai, jika tidak perlu. Kemudian misalnya ngemil nih seharian. Iya, yang manis-manis lagi ya apalagi dok ya? kayak makanan ringan itu kan betul. sesuatu yang pakai air ludah dikit langsung lumer, jadi nempel di gigi kan gitu. Nah itu kita harus lebih sering kumur air putih. Jadi sebisa habis makan kumur air putih, karena kalau gosok gigi makannya 7 kali, masa gosok giginya 7 kali enggak kayak gitu. Jadi cukup kumur air putih saja. Oke, jadi ternyata juga tadi yang menarik adalah disebutkan dental floss ini bisa digunakan. Mungkin banyak masyarakat umum yang seringkali menggunakan tusuk gigi misalkan. Tusuk gigi, ya. Itu sebetulnya ideal atau tidak? Sebenarnya kalau tusuk gigi itu tidak disarankan, karena tusuk gigi tusuk gigi kan fungsinya untuk ngeluarin sesuatu yang nyempil. Dengan kita pakai tusuk gigi, rongga yang kenapa makanan itu nyempil malah lebih besar. Jadi kemungkinan untuk makanan nyempil lebih banyak lebih besar. Jadi salah. Gitu. Jadi dental floss lah dental ya salah floss satu lebih solusinya. benar. Nah, tadi dokter sempat mengatakan bahwa sikat gigi ini idealnya adalah sehari 2 kali. Tapi ada beberapa jenis kondisi gigi manusia yang berbeda-beda. Ada yang sensitif misalkan. Nah, sebetulnya untuk mengetahui bagaimana kondisi jenis dari gigi kita seperti apa sih dok? Sebenarnya enggak. Jadi semua jenis gigi itu harusnya sama, diberikannya sama. Kemudian
kita lihat dari kurun waktu pemakaian si manusianya ini seperti apa si giginya. Jadi harusnya kalau misalnya kayak sensitif gitu, terkadang suka salah kaprah kalau misalnya kita lihat iklan ya. Iya, betul. Kalau gigi sensitif pakai pasta ini seperti ini. Saya selalu bilang ke pasien salah, harusnya pergi dulu ke dokter gigi, tanyakan kenapa gigi saya sensitif, siapa tahu ada lubang yang tidak diketahui oleh pasien. Perbaiki dulu lubangnya, perbaiki dulu keadaan giginya, baru mau pakai pasta gigi itu silahkan. Jadi saya selalu bilang pasta itu kayak cuman alat bantu, bukan utamanya. Utamanya adalah lihat keadaan giginya. Karena kalau keadaan gigi baik-baik saja harusnya tidak sensitif. Makanya harus dicari dulu penyebab sensitifnya apa. Yang paling sering tuh karena terlalu kuat gosok gigi seperti itu. Dan pasien tidak menyadari. Jadi gosok gigi kerasnya tetap aja, pakai pasta giginya tetap aja, jadi salah. Jadi harusnya dengan kita datang ke dokter gigi, oh ini kesalahannya seperti ini, diperbaiki dulu kesalahannya, baru mau pakai itu silahkan gitu. Jadi ternyata menggosok gigi pun tidak boleh terlalu keras, Benar. ada tekniknya juga Ada ya tekniknya dokter. juga. Memang seperti apa sih idealnya kita ketika menggosok gigi agar tidak menyebabkan gigi kita tadi sensitif atau sensitif. mungkin ada rasa sakit yang lain? Jadi harusnya sikat gigi itu saya selalu bilang tekanannya gentle. Gentle tuh nggak tekan banget, nggak melayang juga. Jadi pada saat kita sikat gigi, gusi juga harus disikat. Artinya kalau kita ngerasa kesakitan sama gusi kita berarti terlalu kuat gosoknya. Terus kalau misalnya kita gosok gigi, terus waktu kita ngeliat di kaca, oh kok masih banyak kuning-kuningnya, mungkin kita gosok giginya melayang atau bagian situ nggak tersikat. Jadi gayanya sebenarnya banyak tekniknya kalau secara teori. Cuman saya selalu bilang teori boleh aja tapi intinya bersih gitu. Jadi dengan cara sikat gigi diperhatikan sampai ke bagian dalam, bagian pipi juga disikat seperti itu. Kalau misalnya daerah pipinya agak sulit, misalnya cabi seperti itu, pakai penggunaan sikat gigi yang kepalanya lebih kecil seperti itu. Oke, jadi memang bicara mengenai gigi ini perawatannya harus lebih ekstra karena ternyata seperti yang dokter katakan, bukan hanya orang dewasa tapi bahkan sejak tumbuh gigi kita harus merawat kondisi kesehatan dari gigi kita. Tetap bersama kami, Aisyah akan segera kembali masih akan terus membahas mengenai pemeriksaan gigi di tengah masa pandemi.